Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balkis Maharani Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi. Sekarang saya sedang menempuh mata kuliah metode wawancara dan saya semester 3. Oke, sekarang saya sudah memperkenalkan diri. Sekarang saatnya saudari yang memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Ani Nur Halisa. Saya biasa dipanggil dengan nama Sasa. Saya dari Universitas Hasanuddin. Oke, dengan saudari Sasa. Ya. Sekarang saudari Sasa umur berapa? Umur 19 tahun. Umur 19 tahun. Saudari Sasa ini kuliah semester 3. Semester 3 ya? Ya. Saudari Sasa alamatnya di mana? Saya tinggal di Jalan Tamalan Raya di Tambasa. Oke. Saudari Sasa ini merupakan teman atau apa dari saudari Dinda? Kebetulan saya teman dekat dari saudari Adinda karena mulai dari kecil sampai sekarang saya begitu masih sering berbagi cerita kepada dia, kepada saudara. Dengan saudari Dinda Ya. Oke. Teman dekat, sahabat, Teman bisa dekat. dibilang lah sahabat. Oke. Saudari Sasa merupakan teman dekat atau sahabat bisa dibilangnya dari Ya. saudari Dinda. Apakah saudari Sasa ini tinggal dekat dengan saudari Dinda untuk saat ini? Iya, lumayan dekat karena ya lumayan dekat. Oke. Apakah saudari Sasa merasakan atau melihat gejala apa yang saudari Dinda rasakan 2 minggu terakhir atau akhir-akhir ini? Kalau 2 minggu terakhir sepertinya tidak ada gejala ya yang dia rasakan. Dia tidak begitu banyak cerita. Tapi beberapa minggu yang lalu dia sempat cerita beberapa kendalanya gitu. Apa tuh kendala yang saudari Dinda cerita? Kebetulan dia berceritakan soal percintaannya dia. Tentang percintaan. Ya, kadang-kadang juga masalah keluarga, homesick, kan jauh dari orang tua ya. Oke. Gejala fisik kalau saudari lihat kan dari saudari Dinda melihat dari fisiknya, apakah saudari menyadari atau melihat gejala fisik yang saudari Dinda rasakan? Gejala fisik maksudnya Kayak seperti mungkin akhir-akhir ini saudari Dinda mengalami kecapean atau seperti apa? Sepertinya yang dia ceritakan ke saya itu dia selalu merasa capek dengan masalah perkuliahan ya, karena beberapa ini kan kebetulan dia maba, jadi barusan merasakan namanya banyak tugas, beda dengan dari yang SMA mungkin begitu. Bisakah saudari jelaskan bagaimana gejala tersebut dirasakan atau muncul di saudari Dinda? Dia selalu merasa capek ya, susah mengatur waktunya untuk mengerjakan tugas dan waktu tidurnya. Dia selalu merasa kurang tidur karena banyaknya tugas gitu. Oke. Kapan saudari melihat saudari Dinda itu merasakan gejala fisik itu terakhir kali? Terakhir kali itu 3 hari yang lalu dia sempat curhat atau cerita ke saya bahwa banyak sekali tugasnya yang bertepatan waktunya untuk deadline. Jadi kayak susah untuk mengatur waktunya gitu. Tadi kan saudari mengatakan bahwa saudari Dinda itu sulit untuk mengatur waktu, itu merupakan pemicu dari faktor kecapeannya ya, gejala fisiknya. Apakah ada yang saudari lihat atau yang saudari temukan di luar dari kecapean itu? Kalau nggak ada sih, kalau kebanyakan dia selalu merasa kecapean dengan soal-soal tugasnya itu saja mungkin. Sama mungkin dia juga merasakan selalu sedih karena jauh dari orang tua gitu.
Bagaimana saudari melihat saudari Adinda itu dari rasa capeknya itu mempengaruhi aktivitas saudari Dinda sehari-hari? Eh, dia dengan kalau mengganggu aktivitasnya itu banyak 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 karena kalau dia lagi begadang itu pekerjaan rumahnya jadi terbengkalai. Kalau saya datang ke rumahnya itu selalu berantakan karena kurangnya eh, membersihkan rumahnya karena banyaknya tugas, susah membagi waktu Oke. di rumah dan di kampus karena banyaknya tugasnya dia. Oke. Eh, apakah saudari sering melihat saudari Dinda ya? Apakah saudari melihat bagaimana perasaan yang dialami saudari Dinda akhir-akhir ini? Perasaannya. Perasaannya itu kan dia maba, jadi dia baru merasakan yang namanya jauh dari orang tua. Jadi ketika dia lagi kecapean atau banyak tugas, dia selalu nangis dan selalu kayak ingin pulang gitu, kayak pulang. Oke. Eh, seberapa berpengaruh gejala yang saudari Dinda rasakan itu terhadap kesehariannya? Kesehariannya gimana ya? Dinda tetap kayak menjalankan kesehariannya dengan kayak biasa-biasa, cuman kalau lagi banyak tugas dia selalu sedih. Oke, dia sedih kalau banyak tugas. Iya, Tapi dia dia tetap menjalankan hari-harinya kayak Oh, biasa-biasa, kayak tidak menampakkannya keluar bahwa dia tuh sedih oke. sebenarnya. Sejak kapan saudari melihat saudari Dinda itu merasakan itu? Ya semenjak dia jadi jauh dari orang tua, jadi anak rantau di sini, salah satu kota ini, jadi anak kuliahan, mungkin seperti itu. Oke. Apa faktor yang saudari lihat ya? Apa faktor yang memicu atau mengakibatkan gejala itu? Ya Apa aja? seperti yang saya bilang tadi, gejalanya tuh ya karena banyaknya tugas gitu. Oke. Apakah saudari Dinda terlihat tertekan dengan adanya tugas-tugas itu atau seperti apa? Eh, iya dia tertekan, tapi kalau saya lihat ya dari Dinda itu sendiri kayak tertekan tapi berusaha untuk bisa melakukannya Oke. gitu. Apakah saudari melihat dari kesehariannya bagaimana saudari Dinda itu mengatasi rasa capeknya, rasa homesicknya atau apa gangguan-gangguan yang saudari Dinda rasakan? Kalau dia tuh selalu merasa kayak sedih atau apa, dia selalu mengajak teman-temannya termasuk saya kayak keluar untuk menghibur diri, makan yang dia suka gitu, cari makan di luar gitu, keliling-keliling, Oke. selalu gitu biasanya. Oke, menurut saudari itu bagaimana pandangan saudari melihat saudari Dinda sendiri? Pandangan dari mana nih maksudnya? Pandangan dari orang lain terhadap saudari Dinda dan juga pandangan dari saudari sendiri. Ya kalau saya lihat saudari Dinda itu cukup gimana ya, kayak dia selalu berusaha untuk bisa walaupun kayak banyak masalah, tapi mungkin dalam dirinya dia selalu menanamkan dirinya bahwa dia bisa, jadi kayak selalu semangat walaupun kayak banyak masalah, mungkin banyak homesicknya itu. Oke. Mungkin selalu semangat untuk menjalani ini kesehariannya. Oke, bagaimana saudari melihat saudari Dinda itu berinteraksi dengan orang lain? Kalau saya melihat Dinda itu tergantung orangnya, maksudnya yang siapa dia yang temui. Kalau orang itu kayak asik juga yang diajak bicaranya, dia mudah berinteraksi kepada orang. Oh, mudah berinteraksi, Iya. mudah bergaul ya dengan Iya, orang. tergantung orang yang dia temui gimana. Oke. Bagaimana saudari melihat atau memandang saudari Dinda, kedekatan saudari Dinda dengan keluarganya? Oh, dia dekat sekali. Jadi makanya dia semenjak merantau dia selalu merasakan homesick karena memang dia dekat dengan keluarganya. Oh, sangat dekat Sangat dengan dekat. keluarganya. Kalau saudari melihat sendiri saudari Dinda dengan teman-temannya itu bagaimana hubungannya? Dalam lingkungan pertemanan kampus, Iya, pertemanan
secara pertemanan. keseluruhan. Dinda cukup senang sama teman-temannya karena saya lihat juga kalau dia sedang bercerita, dia selalu mengerjakan tugas sama-sama sama temannya kayak gitu, atau berbagi cerita kalau lagi sedih gitu sama teman-temannya. Dia dapat berbagi cerita. Tapi kadang-kadang juga kalau berbagi cerita hanya ke teman-teman dekatnya saja kalau yang saya tahu tentang dia gitu. Oke. Apakah saudari pernah melihat atau saudari Dinda bercerita tentang saudari Dinda itu mengalami konflik atau konflik dengan orang lain, terlibat konflik? Konflik, sepertinya tidak ada ya. Kalau masalah percintaan mungkin ada. Oke. Tapi kalau konflik lain dia nggak pernah cerita. Oke. Bagaimana saudari itu menggambarkan hubungan saudari Dinda dengan teman-temannya? Bagaimana? Hubungan saudari Dinda dengan teman-temannya, bagaimana saudari menggambarkan atau saudari melihat hubungannya Dinda dengan teman-teman? Saya lihat dan Dinda selalu bercerita dia cukup senang dengan teman-temannya. Dia bisa berinteraksi, bisa selalu sama-sama sama temannya mengerjakan tugas gitu. Oke. Saling mendukung lah. Oke, jadi saudari Dinda itu sudah mulai dekat dengan teman-teman Iya. yang sekarang. Iya. Bisa berinteraksi. Apakah saudari Dinda itu terlihat nyaman berinteraksi dengan orang lain di dalam situasi sosial? Seperti yang saya bilang tadi, tergantung orang itu bagaimana yang dia lihat pandangannya. Kalau orang itu kayak welcome ya Dinda juga kayak mudah untuk bergaul sama. Oke, mudah berinteraksi. Ya, mudah berinteraksi. Bagaimana saudari melihat atau saudari Dinda bercerita tentang kesulitan dalam berkomunikasi atau berinteraksi yang pernah saudari rasakan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kalau dia ketemu dengan kenalan barunya yang masalah percintaan ya, kalau bertemu dengan orang baru dia masih selalu canggung gitu. Oke. Bagaimana Anda melihat atau merasakan sendiri ya dukungan sosial terhadap hidup saudari Dinda, dukungan keluarga dan teman-temannya? Ya, kalau saya lihat ya mendukung sekali, apalagi dari keluarganya sendiri. Itu selalu mendukung Dinda, tidak ada tuntutan. Tapi kan sebagai anak jadi kita juga harus kayak membanggakan kedua orang tua, tapi salut sama dukungan dari orang tua, dari keluarganya juga, tidak ada tuntutan untuk selalu nilai bagus, dan teman-temannya juga mendukung sama dengan cara mengerjakan tugas sama-sama, termasuk mendukung. Oke. Apakah saudari Dinda ini itu ketika mengalami kesulitan atau apa itu dia bercerita atau mudah meminta bantuan kepada orang lain? Ya, bisa dibilang begitu. Dia selalu meminta bantuan jika ada tugasnya atau tugas-tugas yang ingin diselesaikan dan dia malas untuk sendiri, ya biasa mengajak teman gitu. Oke, jadi dia tidak merasakan canggung untuk melakukan minta bantuan ya. Oke. Sebelumnya apakah saudari Dinda ini pernah bekerja? Saya rasa tidak pernah ya. Oke, belum pernah. Karena dia terakhir itu SMA dan sekarang kuliah. Oke. Saudari mengatakan tadi saudari mengetahui berkenal dengan Dinda itu dari kecil. Apakah saudari mengetahui bagaimana pengalaman pendidikan saudari selama ini? Pengalaman pendidikan, maksudnya pengalaman pendidikan dari saudari Dinda TK, SD, SMP, bahkan SMA sampai sekarang, gimana pengalaman pendidikan? Kalau dia TK, saya belum tahu ya, tapi semenjak SD dia tidak ada tuntutan, cuman waktu SD itu saya selalu sama-sama les,
SMP juga begitu. SMA dia sempat juga bercerita bahwa dia kan anak guru di salah satu sekolahnya. Jadi dia selalu bersikap baik begitu, menjaga tetap menjaga sikap. Apakah saudari melihat ada perubahan motivasi dari atau minat terhadap suatu yang ingin diraih dari saudari Dinda? Dari SD, kan saudari katakan dari SD, SMP, SMA, apakah saudari Dinda pernah bercerita tentang saudari Dinda ingin menjadi apa, menjadi seperti apa, dan apakah ada perubahan setelah yang sekarang saudari telah lalui? Sepertinya dari yang saya dengar ya sudah jarang, tapi terakhir saya dengar itu dia ingin jadi pengusaha. Kemudian kalau saya lihat kalau dilihat dari perkembangannya dia semenjak kesini dia semakin tekun, belajar mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh gitu. Apakah ada perubahan dalam minat saudari Dinda itu, saudari yang saudari ketahui? Maksudnya perubahan minat? Kayak misalnya saudari Dinda dulunya itu menginginkan jadi seperti ini, tetapi sekarang karena sampai sekarang dia belum cerita masalah itunya, belum pernah kayak mau apanya, mau bagaimana nanti, dia belum cerita. Oke. Bagaimana pandangan saudari tentang pendidikan saudari Dinda? Pendidikan? Tentang tingkat-tingkat pendidikannya, tentang mengenai pendidikan saudari Dinda. Ya cukup baik karena dia selalu untuk mencoba juga ikut-ikut dalam kegiatan-kegiatan yang bisa mengasah dirinya sendiri. Itu cukup baik. Bagaimana saudari melihat prestasi akademik yang ditunjukkan saudari Dinda selama bersekolah? Dia sempat ikut olimpiade pas SMA. Dia cukup pintar. Apa pendidikan terakhir yang saudari Dinda tempuh? SMA, karena dia sekarang lagi semester 1. Apakah saudari Dinda ini sudah pernah melakukan pernikahan atau belum pernah ya? Iya. Sejauh ini kan tadi yang saya dengar dari saudari itu, saudari Dinda banyak menceritakan tentang pengalaman berpacaran ya, kalau bahasa sekarang. Apakah saudari mengetahui bagaimana tipe atau pasangan ideal menurut saudari Dinda? Yang saya tahu itu kalau tipe dari Dinda itu yang tinggi dari dia, kemudian Dinda itu suka yang orang yang wangi gitu. Dia seperti itu yang saya tahu. Dia baik. Daya tarik apa yang membuat saudari Dinda ini tertarik sama lawan jenis? Maksudnya daya tarik apa yang membuat saudari Dinda tertarik dengan lawan jenis? Ya itu tadi yang kalau misal dia hal-hal kecil yang dia tuh selalu memperhatikan hal-hal kecil. Kalau gitu dia mudah tertarik kalau misal ada hal-hal kecil yang lawan jenisnya lakukan ke dia gitu. Apakah saudari Dinda ini yang saudari ketahui sedang berada di dalam hubungan romantis? Iya, dia sedang menjalin hubungan dengan orang. Sedang menjalin hubungan. Apakah saudari Dinda ini memiliki saudari Dinda ini memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, atau sekarang saudari Dinda itu sedang dalam hubungan romantis ya? Seberapa sering saudari mengetahui saudari Dinda itu terlibat di dalam hubungan romantis atau sedang berpacaran?
Seberapa sering dia baru-baru menceritakan kisah percintaannya dia bagaimana, baru-baru ini dekat dengan seseorang. Dekat dengan seseorang. Iya. Eh, Menjalin hubungan dengan seseorang. Oke. Apakah saudari tahu bagaimana saudari Dinda itu ketika menghadapi konflik dengan pasangannya atau seperti apa? Konflik dia belum cerita karena dia baru menjalin lagi. Dia sebelumnya pernah tapi sudah putus. Sekarang sama orang baru tapi belum pernah cerita masalah konfliknya. Yang sebelumnya itu tentang konflik yang Konfliknya, sebelumnya. dia pernah bercerita itu kalau konfliknya itu dia kan orangnya itu dia tidak mengekang kalau dia berhubungan. Dia tuh tidak pernah mengekang untuk tidak melarang-larang lah ceritanya. Terus si pasangannya itu merasa dia tidak diperhatikan, kayak tidak ada feedback. Jadi kayak itu masalah konfliknya, jadi sehingga dia merasa tidak diperhatikan, jadi itu. Oke, jadi sekarang masuk di riwayat perkembangan dari saudari Dinda ya. Apakah saudari mengetahui itu pada usia berapa Ibu Dinda mengandung saudari? Kurang tahu ya kalau itu. Saudari kurang tahu ya. Iya, kurang tahu. Apakah saudari Dinda itu pernah bercerita saat ibu kandungnya mengandung dia apa yang ibunya rasakan? Pernah dia bercerita kalau di saat dia mengandung itu ibunya tidak kelihatan hamil karena ibunya tuh kelihatan kurus waktu saat dia dikandung gitu di ceritanya. Oke. Apakah saudari Dinda itu lahir dalam keadaan normal atau saudari Dinda disesar atau apa? Kayaknya sih normal ya kalau saya tahu. Normal. Iya. Apa saudari Dinda itu pernah menceritakan tentang kondisi fisik ibunya pada saat sedang mengandung saudari Dinda? Kondisi fisik, kalau kondisi dari fisik ibunya dia tidak pernah cerita bagaimana dia mengandung pada saat itu. Oke. Bagaimana atau apakah saat melahirkan ibunya Dinda melahirkan itu saudari Dinda itu pernah menceritakan tentang hambatan-hambatan yang ibunya rasakan? Kurang tahu, dia tidak pernah cerita tentang masalah itu. Oke. Atau adakah yang saudari tahu tentang ceritanya saudari Dinda mengenai waktu waktu ibunya mengandung dia atau waktu dia dilahirkan? Dia pernah cerita waktu itu kan masih kekurangan, masih belum masa-masa jayanya orang tua. Jadi pas saat Dinda dikandung itu ya dengan cukup ibunya dengan cukup sederhana, tidak minta banyak apa-apa gitu. Oke. Kan seperti itu. Oke. Apa saudari mengetahui apa jenis penyakit yang pernah saudari Dinda derita? Dia tuh sempat waktu SD mengalami gejala tipes. Dia beberapa kali masuk rumah sakit. Dia sering mudah capek gitu. Oke, dia memiliki gejala tipes ya? Dari SD. Oke. Bagaimana perasaan saudari itu saat atau apa yang saudari ketahui itu saat saudari Dinda mengalami sakit itu? Maksudnya adakah bagaimana dukungan dari keluarga atau dari teman-teman yang saudari lihat saat saudari Dinda mengalami sakitnya? Kalau saat dia dikatakan gejala tipes itu dukungan dari teman-temannya juga itu ya baik karena selalu memahami keadaan Dinda yang tidak bisa terlalu capek. Jadi
tidak bisa kayak terlalu diajak untuk kegiatan-kegiatan yang membuat dia capek atau hal-hal apapun itu. Begitupun juga dari keluarganya, mungkin seperti itu. Oke. Adakah perubahan dalam yang saudara lihat dari hidup Dinda itu semenjak telah mendapat penyakit tipes itu? Maksudnya Perubahan dari dalam gaya hidupnya setelah saudara Dinda mengalami tipes. sekarang itu Dinda sudah jarang merasakan kecapean karena mungkin sudah terbiasa dengan tugas-tugas, sering begadang, mungkin tubuhnya sudah mulai berinteraksi, sehingga dia tidak terlalu mudah lagi kecapean, mungkin gitu. Oke. Oh, tadi kan saudari mengatakan saudari Dinda itu akhir-akhir ini sering capek. Iya. Tapi tadi saudari mengatakan bahwa saudari Dinda itu sekarang ini karena mungkin dari dulu sudah sering sakit atau apa begitu, jadi saudari sudah jarang merasakan. Bisakah saudari jelaskan tadi dengan saudari jelaskan yang pertama saudari Dinda itu? Tadi kan itu tadi yang sudah saya bilang, kan dia punya gejala tipes pas SD. Dan sekarang ini kan dia merasakan banyak sekali capeknya karena banyaknya tugas di kampus sehingga susah mengatur waktu. Mungkin dia dengan dari banyaknya tugas, dia sudah mulai, mungkin kondisi tubuhnya sudah bisa menerima, jadi kayak dia tidak bawaan tipesnya itu sudah tidak terlalu berpengaruh. Gitu, jadi sakitnya itu sudah tidak ya, kambuh lagi ya, dari tidak, kecapeannya. ya, mungkin Oke. hanya sesekali, tapi tidak terlalu begitu parah yang seperti waktu SD yang sedikit-sedikit kecapean langsung pasti kayak drop begitu. Oke. Yang saudara tahu itu apakah saudara Dinda itu mendapatkan penanganan khusus atau apa dari sakitnya itu? Udah Saudari mungkin dari keluarganya bahwa memberikan saudari Dinda sewaktu saudari mengalami sakit itu saudari Dinda ya mungkin dilarang untuk melakukan terlalu banyak aktivitas yang membuat dia capek, banyak kayak mengonsumsi makanan-makanan yang sehat gitu. Adakah peran dari penyakit tipes ya, penyakit tipes itu dalam membentuk perspektif hidup Dinda, saudari Dinda? Maksudnya Dari penyakit tipes itu membentuk membentuk perspektif hidup saudari Dinda, Kak. Seperti dari sakitnya itu saudari Dinda belajar kayak tidak ingin agar tidak sakitnya tidak kambuh lagi, saudari Dinda tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat sakitnya. dia begitu. Kalau dia merasa sudah capek dengan tugas-tugasnya, dia mungkin memerlukan istirahat sebentar lalu melanjutkannya nanti biar dia merasakan agar tidak terlalu capek dengan tubuhnya bagaimana, karena dia mungkin mengalami kondisinya yang dulu-dulu bilang bahwa pernah dia merasakan sakit, walaupun sekarang itu sudah jarang merasakannya, tapi mungkin dia begitu dengan melakukan istirahat sejenak dalam kesibukan tugasnya tuh. Bagaimana saudari itu melihat perubahan saudari Dinda dari masa remaja hingga sekarang? Maksudnya gimana? Perubahan yang saudari lihat dari masa remajanya hingga masa sekarangnya. Maksudnya Perubahan dari segi perkembangan fisik. Kalau fisiknya itu tadi yang sudah saya katakan, kalau Dinda dulunya tuh ketika kecapean sedikit pasti kambuhnya sakitnya kambuh. Tapi sekarang ini kalau dia capek itu tidak penyakitnya tidak datang gitu, maksudnya kayak beda dengan yang sebelumnya pada saat itu. Gitu sudah mulai tidak terasa penyakitnya lagi kalau dari perkembangan fisiknya.
Bagaimana Anda melihat saudari Dinda itu dalam kehidupannya saat ini? Kehidupannya Dinda sekarang cukup baik, tapi begitu kalau kecapean dia selalu merasa sedih. Kita lihat orang tuanya di rumah, Oke, kita karena homesick ya? barusan merasakan jauh ya, karena baru semester 1. Bagaimana saudari melihat perubahan yang signifikan dalam perkembangan saudari Dinda itu dalam 5 tahun terakhir ini? Perkembangan Perkembangan yang saudari Dinda alami dalam 5 tahun terakhir, perkembangan dari dalam diri saudari Dinda. Dinda banyak berubah, kayak jadi lebih baik, jadi mudah berinteraksi juga dengan orang lain. Pokoknya banyak berubah lah dari dirinya Dinda yang dulu. Oke, di umur berapa saudari Dinda itu bisa menerima dan menghargai dirinya atau pendapat orang lain? Kalau menghargai dirinya itu dan orang lain, maksudnya Di umur berapa itu saudari Dinda, yang Anda ketahui saudari Dinda itu dapat menerima dan menghargai dirinya atau menghargai pendapat orang lain? dari SD mungkin Oh, dia sudah mulai menerima saran-saran dengan baik, Oke. mensupport dirinya sendiri. Oke, jadi saudari melihat itu dari SD saudari Dinda sudah dapat menerima dirinya ya. Oke, bagaimana atau pada usia berapakah yang Anda ketahui saudari Dinda itu dapat mengontrol emosinya? Kalau Dinda sendiri mengontrol emosinya itu dia cukup, kalau dia bisa menahan emosinya. Kayak misal ada sesuatu yang dia tidak suka, dia selalu kayak tanamkan dirinya untuk selalu sabar, tidak usah dibalas Oke. gitu. Lebih memendam. Ya, Oke. tidak membalasnya. Apakah saudari Dinda itu sering mengungkapkan perasaannya? Biasa kalau dia sudah capek, dia selalu curhat gitu. Dia sering curhat. Ya, Masalah apa yang paling sering saudari Dinda ceritakan atau berbagi cerita dia kepada selalu Anda? homesick. Dia selalu ya nangis kalau lagi capek-capeknya, kayak ingat rumah, ingin pulang gitu. Oke, apa sifat terbuka dari saudari Dinda itu dalam hubungan-hubungannya? Maksudnya kayak apakah saudari Dinda itu terbuka dalam menceritakan hubungan-hubungan romantis kah atau hubungan-hubungan dengan keluarga kah, dengan teman kah, Iya, terhadap cukup terbuka. Kalau dia misalnya ada percintaannya, masalah dengan keluarganya, dia juga cukup terbuka. menceritakan Iya, kepada saudari? menceritakan. Apakah ada momen atau peristiwa penting dalam hidup Dinda itu yang sangat berpengaruh terhadap emosionalnya yang dari ketahui? Bisa diulang? Apa ada momen atau peristiwa penting dari dalam hidupnya saudari Dinda itu yang saudari ketahui? Peristiwa-peristiwa apa yang saudari Dinda pernah ceritakan, hal penting yang diceritakan? Mungkin saat saudari Dinda itu mulai ingin berkuliah ya, apakah di situ ada momen-momen penting? Dia pernah dia cerita waktu masuk kuliah bingung bagaimana dia tuh ingin masuk jurusan kesehatan, tapi di satu sisi dia belum lulus gitu. Dia cerita-cerita begitu. Cerita tentang masalah Iya, pendidikan. masalah pendidikan yang belum tercapai dan sekarang. Oke, apakah saudari Dinda itu memiliki dorongan dari dalam melihat saudari Dinda itu memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya itu untuk membangun hubungan dengan orang lain atau bergaul, berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya? Apakah ada dorongan dari dalam dirinya untuk terus melakukan interaksi sosial? Ya, cukup ada dorongan, kayak dia mudah berinteraksi dengan orang-orang.
Oke. Seperti apa saudari melihat itu saudari Dinda berinteraksi dengan orang? Dia mudah bergaul dengan orang baru, mudah berbagi cerita gitu. Oke, apakah saudari mengetahui saudari Dinda itu dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri itu ketika berada pada satu lingkungan yang baru? Apakah saudari Dinda mudah untuk beradaptasi? Yang seperti saya bilang tadi, dia tuh mudah beradaptasi tergantung dengan orang-orangnya. Kalau misalnya orang itu welcome, dia juga cukup bisa cepat berinteraksi dengan orang itu. Tapi kalau orangnya ya tidak terbuka, dia juga tidak tahu memulai, canggung lah. Oh, dia sesuai dengan lawan bicaranya ya. Apakah saudari Dinda itu memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap lingkungannya, atau bagaimana saudari Dinda menggambarkan tentang lingkungan sosialnya? Kalau ini sendiri tuh kalau di lingkungan baru dia selalu kurang pede. Kalau merasa tidak nyaman kalau di lingkungan baru yang dia belum pernah misalnya berinteraksi dengan orang-orang itu, dia selalu merasa tidak pede dengan tidak pede ya. Iya. Bagaimana saudari melihat atau menilai itu saudari Dinda dapat menghargai dan menghormati orang lain? Dia cukup menghargai orang lain. Bagaimana saudari melihatnya, saudari Dinda dalam berinteraksi, menghargai orang lain dan menghormati orang lain? Kalau dia bertemu dengan orang baru itu, dia sangat kayak terbuka kepada orang itu. Kayak dia tuh welcome, kayak selalu berusaha untuk hargai, jadi baik untuk di depan orang tersebut. Jadi saudari Dinda ini cukup menghormati, sangat menghormati orang dan menghargai orang ketika berinteraksi dengan orang lain ya. Terima kasih karena telah mau berbagi cerita tentang kedekatan saudari dengan saudari Dinda, bagaimana pengalaman-pengalaman yang telah saudari Dinda ceritakan terhadap saudari, dan sudah menjadi pendukung dari cerita-cerita yang saudari Dinda telah ceritakan, sudah menjadi teman berbaginya yang bisa saudari Dinda tempat berbagi ya ceritanya. Intinya terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang telah saudari luangkan. Saya tutup wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.